Babun nafaqat. Kali ini kita akan mengkaji dan membahas tentang bab nafkah. Nafkah itu kewajiban suami dan haknya istri. Nafkah itu juga bukan berkaitan dengan suami istri. Nanti ada dengan nafkah usul dan nafkah ke furu', nafkah ke orang tua atau orang tua nafkah ke anak. Tapi yang akan kita bahas dulu kali ini adalah nafkah suami istri. Kalau apabila kita mengkaji masalah nafkah, ini ilmu yang menunjukkan mana hak-hak suami dan mana hak-hak istri, mana kewajiban suami, mana kewajiban istri. Yang apabila kalau ada permasalahan, ya, kalau ada permasalahan ini bisa menjadi solusi. Mana yang hak, mana yang kewajiban. Tetapi ada beberapa hal yang itu bukan kewajiban suami, tapi bukan berarti kalau suami memberikannya itu berlebihan atau lebay. Enggak. Kita ini nikah ini harus muasyarah bil ma'ruf. Jadi sebaiknya jangan perhitungan, khususnya suami kepada istri jangan perhitungan urusan apa yang bisa membahagiakan anak dan istri. Ya. Ada dalam satu hadis menyebutkan kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yagun. Ya. Cukup seorang suami itu dibilang pendosa, banyak dosa, kalau dia menyia-nyiakan orang yang wajib untuk dia nafkahi. Tapi ketika memberikan nafkah dan lebih, khairukum li ahli. Ya. Maka itu jangan nanti ini bab nafkah ini terus hitung-hitungan. Ini kan bukan kewajiban saya. Ya. Ini kan bukan hak kamu. Nah, akhirnya kacau. Jadi kalau disebut dalam kitab itu, sebenarnya pembagian masalah nafkah ini bukan untuk menuntut satu dengan yang lain, tapi kalau apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, ketika murafa'ah indal hakim, ketika disampaikan ke hakim, hakim akan menentukan mana yang hak, mana yang kewajiban, dan mana yang bukan. Ya. Babun nafaqat. Yajibu ala zauj. Nafkah ini hanya wajib bagi suami. Istri nggak wajib untuk memberi nafkah kepada suami maupun kepada anaknya walaupun kaya. Ya. Masalah kewajiban, kalau mau ngasih duit ya silahkan, tapi kalau kewajiban nggak ada walaupun kaya. Ya. Yajibu ala zauj. Ini kewajibannya suami. Makanya karena ini kewajibannya suami, Syekh Sya'rawi dalam tafsir beliau di kitabnya yang menyebut tentang al-mar'ah, ya, tentang wanita, beliau ahli tafsir kontemporer ya, munal mutaakhirin, yang selalu ingin memberikan kepada umat Islam hikmah tentang syariah. Tapi beliau mengatakan nas muqaddam ala kulli syai. Dalil nakli nomor 1. Nah, nanti saya akan ungkap apa hikmahnya. Ya, apa hikmahnya? Karena yang namanya perintah itu tidak harus masuk akal. Kenapa? Ya, akal kita kadang-kadang belum nyampe. Kalau semuanya harus masuk akal, ya kita buat Quran sendiri aja. Kalau emang Quran itu semuanya harus sudah kita pahami, istilahnya masuk akal kita, ya kita bisa buat sendiri. Memang kadang-kadang nggak masuk akal, tapi nanti terungkap. Di antaranya
Adzakar mithlu hadzil unthayain, seorang laki-laki mendapatkan 2 kali lipat warisan daripada perempuan. Ya. Kenapa kok laki-laki 2, perempuan 1 dalam warisan? Padahal kan mestinya disamain kan, laki perempuan. Nah, beliau mengatakan karena kewajiban nafkah hanya laki-laki. Istri itu kalau dapat warisan ya sudah punya dia saja itu. Tapi kalau laki-laki punya warisan ya harus belikan rumah, ya harus memberi nafkah. Jadi uang ini harus keluar. Tapi kalau perempuan dapat nafkah murni milik dia. Dan ingat, harta istri. Yang berhak bertasarruf atau menggunakan harta itu dia istri. Dan tidak berhak ya, laki-laki atau suami menekan, mempresur ataupun mengintimidasi apa yang dibelanjakan oleh istri. Tapi sunnahnya istri tidak menggunakan uang yang dia miliki kecuali musyawarah dengan suami. Nah, musyawarah itu sunnah. Ya. Tapi enggak wajib. Karena harta istri. Ya. Perempuan ini enak loh. Harta istri. Harta suami, walaupun itu harta suami, tapi ya harus menikmati ya istri juga. Ya. Maka itu sunnah untuk para istri apabila dia dikasih uang oleh keluarganya atau mendapat warisan yang jumlahnya cukup besar, itu milik Anda. Tapi jangan kau gunakan kecuali musyawarah dengan suami. Ya, agar keharmonisan rumah tangga itu senantiasa terjaga. Kemudian kapan kewajiban itu? Yauman biyaumin. Jadi intinya suami wajib memberi nafkah istri itu setiap matahari terbit. Yaum. Ya, atau nahar juga boleh, sekitar jam 8, jam 9. Itu adalah waktu kewajiban. Ya, boleh juga nanti diberikan hari demi hari, yauman biyaumin kewajibannya. Boleh juga diberikannya sebulan sebelumnya. Ya. Sebulan sebelumnya diberikan. 1 bulan penuh. Ya. Jadi supaya tenang. Atau seminggu sekali, atau 3 hari sekali, terserah. Pokoknya kewajibannya yauman biyaumin. Tiap hari baru wajib. Makanya nggak boleh minta nafaqatul ghad. Ya, istri menuntut, Pak, saya minta nafkah besok. Kata suami, ya besok. Oh, nggak bisa, saya minta sekarang. Loh, Anda belum berhak. Nafkah belum wajib. Nafkah wajib itu kalau sudah datang harinya. Kemudian fa'in kana musirah. Nah, ini kayak gini-gini ini kan nggak mungkin lah. Istri minta nafkah besok pagi, sekarang ngotot. Ya. Cuman ini hanya menentukan memang belum wajib. Hari itu wajib. Kalau menunda, gimana kalau menunda? Nafkah hari ini nggak dikasih, nafkah besok nggak dikasih, nafkah hutang, fi dhimmah. Seminggu nggak dikasih belanja, hari ke-7 mau ngasih untuk hari itu, nggak bisa. 7 hari ini semuanya harus dibayar. Karena itu kewajiban. Nah, sekarang berapakah jumlah yang mesti dibayar suami? Istilahnya berapakah nafkah wajib? Nafkah wajib itu tergantung dengan keadaan suami itu sendiri. Suami itu bisa jadi suami yang musir, bisa mu'sir, bisa mutawasid. Ada suami kaya, ada suami miskin, ada suami yang mutawasid, sederhana, biasa. Ya, ada suami yang nggak jelas. Ya. Hari ini mutawasid, besoknya mu'sir, besok musir, nggak jelas. Tergantung arah angin. Ya. Kalau apabila musiran
apabila suami itu orang yang mampu, ya, orang yang mampu, maka wajib untuk memberi nafkah kepada istrinya muddan minal habbi. Satu mudnya 0,7. Kalau 2 mud 1,5. Beras kilo berapa? Yang paling bagus. Paling bagus berapa? 10.000. Toro gak tahu blonjo kabeh kok. Anggap 15.000. 1 kilo. Berarti kalau 1 kilo itu berarti ditambah setengahnya berapa? Kalau 15 tambah 7,5. Jadi berapa? Anggap 20.000 lah. 1. Berasnya aja loh itu ya. Itu belum lainnya nanti. Sebentar, sabar. 20.000. Jadi 1 hari itu beras buat istri 20.000. Kemudian fil balad itu artinya apa yang biasa dimakan di negeri tersebut. Kalau kita nasi ya, kalau ada yang jagung, orang Madura mungkin jagung. Kalau mungkin orang dari ini sagu. Kalau mungkin ada yang ada yang lainnya lagi mungkin gandum, roti. Ya, ada yang dengan roti. Orang bule mungkin nggak makan nasi, makannya roti mungkin. Atau orang Arab, Syam, jarang makan nasi. Mereka lebih senang makan gandum, aish, roti gandum. Wa in kana mu'siran famut. Kalau mu'sir, mud 10.000 lah. Ya, mud itu sekitar 10.000, 12.000-an tadi itu. Ya. Kalau mutawassit, mud wa nus 15.000. Jadi untuk beras yang miskin minimal 10.000, yang mutawassit 15.000, yang kaya 20.000. Wes cukup, nanti dulu. Wa yalzamuhu ma'a dzalik ujratut tahan. Dan wajib ya, selain memberikan beras ini langsung dimakan bisa. Kan harus diapakan? Masak. Walabud aw yalzamhu ma'a dzalik ujratut tahan wal khabz. Kalau mau dibuat roti maka ada biaya untuk dari gandum ke roti. Atau kalau mau dibuat nasi goreng ada biaya dari nasi jadi nasi goreng. Ya. Terus makan mosok roti gitu aja. Enggak, harus ada apanya? Lauk. Lauk bahasa Arabnya al-udmu. Ya. Harus ada lauknya. Wal udmu ala hasab adatil balad. Dan lauk itu tergantung. Nah, kalau kita kan tempe tahu. Ya kan, tempe tahu, telur. Ya. Coba kita hitung sekarang. Minal lahmi wa duhni wa ghairi dzalik. Ala hasabil bilad. Biasanya makan apa? Ayam, tempe, tahu, terus apa lagi? Ala hasab. Jadi berapa lah? Oke. Untuk masak itu butuh berapa? Kalau saya kira mungkin untuk masak itu semua ya beli lauknya selama 1, 2, 3 kali makan kan sehari itu. Kalau berasnya pasti cukup itu. Ya. Sehari kalau umpama 2 mud. Kalau yang biasa 1 mud miskin, 1 mud mutawasit, mud wanus. Mud wanus itu takriban ya 1 kilo. 1 kilo buat 1 hari kan bisa. 1 orang loh itu, istri tok loh. Ya. Jadi mungkin istri ente juga harus
belajar tentang bagaimana harus diet yang baik ini. Ya. Jadi jangan terlalu banyak makan nasi, karena nasi itu kan karbohidratnya tinggi. Jadi sebaiknya dikurangi. Suruh sayur-sayuran, ya. Itu lebih bagus. Nanti kalau gemuk itu akan juga mengurangi keharmonisan keluarga. Kemudian hitung sekarang berapa kira-kira itu. Kita bicara yang tengah-tengah lah. Yang mutwanus berarti mutwanus 15.000. Mungkin Allahumma sama tempenya, tahunya, gas LPG-nya, kemudian telurnya atau masak dan lain-lain. Allahumma kita tambah 35.000. Ya, jadi 50.000 sehari. Tinggal nanti kalikan sebulan berapa? 1,5 juta. 1,5 juta. Nah, ini nafkah buat orang yang sedengan. 1,5 juta. Fa in taradaya ala akhdil iwad an dzalik jaza. Ada yang maunya dibelikan tadi itu kan ada kewajibannya kan tadi apa? Mut itu berarti jumlah apa bentuknya? Barang kan, bentuknya kan beras kan. Nah sekarang ada yang maunya itu uang, nah kasih aja. Berapa tadi seharinya? 50.000. Tiap hari kasih duit 50.000 kalau pagi buat belanja. Ada tarodho ya. Kalau saling ridho, sama-sama rela, ya sudah nggak apa-apa. Pakai duit aja biar istri belanja sendiri, makan sendiri, seenaknya sendiri. Ada yang enggak, suami yang belikan. Loh, ini hanya kita jadi mungkin di Indonesia ya, atau mungkin di negara barat perempuan yang ke pasar. Tapi kalau ente ke Hadramaut, ya, yang ke pasar itu bukan perempuan, suami. Itu ke Yaman, ke Tarim itu yang puasa suami. Ambilkan tisu. Mana tisu? Taha. Ambilkan tisu. Kemudian walaha ma tahtaju ilaihi minad duhni liras. Kemudian nah ini masalah makanan, nafkah makanan. Ya. Ini sekarang bahas 1,5 juta itu nafkah makanan. Dan ini bentuknya tiap hari. Nafkah makanan ini kan tiap hari. Nah, tapi ini sekarang ada lagi pengikutnya tawabe ikut ke nafkah, tapi kan bentuknya nggak setiap hari, hanya kewajiban suami selain memberi makan itu. Apa? Ma tahtaju ilaih minad duhni liras wasidir, sampo buat keramasnya istri itu kewajibannya suami. Kalau di sini orang Arab dulu lidehin itu apa? Meminyaki rambut. Dulu kalau untuk rambut supaya bersih diminyakin, sekarang kan tidak minyak rambut lah. Kebanyakan pakai apa? Sampo. Jadi samponya istri itu nafkahnya suami. Kemudian wasidir. Kalau sidir itu yang membuat wangi badan. Orang dulu kalau mewangikan badan tuh pakai sidir. Sidir itu ada kayak daun yang dihancurin wangi, terus dipakai badan. Nah sekarang apa? Sabun. Jadi sabunnya istri itu juga tanggung jawab suami. Ya. Kemudian wal mush. Jadi segala bentuk kecantikannya istri itu dari suami. Wal mush itu apa? Sisir. Ya. Pengen rapi istrinya ya dibelikan sisir.
Ya, itu sisir itu kalau putus, jelek, rusak, ya dibelikan lagi. Paham? Kemudian wa thaman ma'il irtisal. PDAM. Ya, air di rumah itu kewajiban suami. Ya. Khususnya kewajiban suami untuk mencarikan air kalau apabila istri itu mandi sebab jima maupun nifas. Karena jima dan nifas ini korban laki-laki. Ya. Dia tidak mandi besar, dia juga tidak mandi besarnya nifas atau setelah kumpul, kecuali setelah digauli oleh suaminya, maka lebih wajib ini sudah. Tapi kalau mandinya mandi biasa, lam yalzamhu, bukan kewajiban suami. Ya. Tapi tidak mungkin kan PDAM mau dipisah. Ya. Mau dihitung itu nanti ditulis itu meterannya itu. Kapan mandi ini, kapan tidak mungkin ya. Allah, anggap PDAM tugasnya suami. Wala yalzamhu thamanut thib, dan tidak wajib bagi suami, ya, bukan kewajiban suami membelikan minyak wangi. Cukup sabun aja. Sabun, sampo cukup. Minyak wangi kan mahal. Enggak wajib. Ya, tapi belikan. Dia juga pakai minyak wangi juga yang menikmati ya suami. Kecuali kalau menikmati banyak orang, suruh beli sendiri. Istri atau perempuan pakai minyak wangi, Masya Allah, sak kampung baunya. Ya, satu kampung kalau jualan pakai minyak wangi. Kayak gini-gini ini bukan kewajiban suami, bahkan suami menegurnya. Kata Rasul SAW, ayyuma mra'atin ta'attarat, ya, liyajid rihaha indar rijal ajnabi, ya ajnabi fahiya zaniyah. Perempuan manapun yang apabila dia memakai minyak wangi untuk dicium baunya oleh para laki-laki yang bukan mahramnya, maka itu perempuan adalah perempuan yang ta'arud li zina. Dia ingin menghadang perzinaan, nantang zina. Na'udzubillah. Ya. Apalagi ente yang belikan, berarti ente yang ngasih apa? Modal untuk dia maksiat. Kalau mau beli minyak wangi, syaratkan dipakai buat saya, bukan buat orang sak kampung. Ya. Perempuan tuh nggak boleh pakai minyak wangi. Kalau di depan nggak boleh, sampai wow baunya semerbak wangi gitu nggak boleh. Tapi kalau mewangikan dalam badannya saja supaya nggak bau, ya itu nggak apa-apa. Ya. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki sunnahnya wangi. Ya. Kayak Rasul SAW. Rasul itu wangi. Saking wanginya orang itu tahu kalau Rasulullah barusan lewat sini. Kenapa? Karena bau khas wanginya Nabi itu tercium walaupun Nabi sudah nggak ada. Itu saking wanginya Nabi. Bahkan dalam riwayat disebutkan Rasulullah itu kalau salaman, ya, kalau berpegangan tangan Rasul dengan satu orang habis salaman, wanginya tangan Nabi itu masih tercium di tangan orang itu sampai 3 hari baru hilang. Ya, seperti dalam kitab Syama'il. Jadi kalau laki-laki seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau perempuan, ya, pokoknya intinya parfumnya istri bukan kewajiban suami. Do you understand? Paham? Ini saya ulang-ulangi. Karena ini pasti kebahagiaan buat para suami. Mahal parfum itu. Wala ujratat tabib. Dan bukan kewajiban suami mengobatkan istri yang sakit. Wala syira al-adwiyah wa nahwi dzalik. Dan bukan kewajiban suami membelikan obat istrinya yang sakit. Biaya pengobatan dan
biaya beli obat itu bukan kewajiban suami. Bahkan disebut di sini wa adam wujubit tadawi ala zauj bil ittifaq. Ya. Bukan berarti kemudian kalau bukan kewajibannya suami terus nanti kalau istri sakit bayar dhewe. Bukan, ini masalah-masalah hak. Tapi saya kurang, enggak tahu ya, saya kurang condong dengan pendapat ini. Istri yang tiap hari bersama kita, khidmah, ya, kemudian melayani kita, memasakkan kita, menjaga anak-anak kita, sakit, nggak wajib untuk kita mengobatinya, membelikan obat buat dia. Waduh, kok kelihatannya terlalu nggak peka suami tersebut. Maka saya mengikuti pendapat Al-Habib Muhammad bin Ahmad Syatiri dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis. Beliau berpendapat bahwa pendapat Syaukani lebih tepat dalam hal ini. Al-Imam Syaukani mengatakan bahwa ujratut tabib wa tadawi itu kewajiban suami. Ya. Imam Syaukani mengatakan seperti itu. Di mana? Di kitabnya Syarah Yaqut ada itu. Bab sendiri itu malah. Di satu bab sendiri itu ada mengatakan tentang hukum berobatnya istri. Ya. Ya. Jadi istri sakit ya harus kita obatkan, kita usaha. Ya. Apalagi kalau istrinya solehah. Waduh, semua sudah. Alternatif manapun suami harus. Kecuali kalau istrinya nggak solehah. Ya. Nah, ini nggak apa-apa, nggak dibelikan obat. Kalau perlu belikan obat nyamuk. Ya, Baygon. Nah. Kemudian itu sudah ya. Jadi berapa ya? 1,5 juta. Ditambah harganya sabun. Sabun cair itu berapa sebulan selesai? Habis? Apa lebih? Bisa sebulan apa lebih? Sebulan kalau satu hari satu mandi. Dua kali mandi sehari. Satu kali arek pondok itu. 2 kali sehari. Berarti kira-kira sebulan habis yang besar sudah 1. Sampo juga begitu. Allahumma 200.000. Iya. Berarti 1.700.000. Apalagi tadi selain itu? Ujratul tabib kalau sakit tok kan. Ya belikan vitamin biar tidak sakit-sakit. Guys, nanti dulu belum ada. Ada lagi nanti wa yajibul laha minal kiswah. Nah, sekarang baju. Hanya saja baju ini setiap musim fasal. Bikuli faslin. Biasanya faslin itu dalam setahun ada 2 musim. Ya, Indonesia ada musim berapa? 2 musim apa? Musim kemarau dan musim hujan. Itu di Indonesia musim kemarau dan musim hujan. Karena setiap musim itu musim hujan bajunya beda. Kalau kita di Indonesia di tropis, 1 tahun 1 baju sama aja karena hawanya gitu. Cuman kalau di negeri Arab, di Eropa ada musim dingin yang kita harus pakai baju yang dingin. Ada musim panas yang kita harus pakai baju yang agak ringan. Kalau di Indonesia kan tropis, hampir mirip. Ya. Apalagi di Madura, musimnya 2. Musim panas sama musim panas. Ya. Di Batu, musimnya apa? Dingin sama dingin. Apa? Hujan dan tidak hujan ini apa pengaruh di baju kita? Ya, jadi fasal itu musim. Di Indonesia 2 musim lah, anggap 2 musim juga. Di negeri yang lain bisa 3 musim, bisa 4 musim ya. Kemudian majarat bil ada fil balad. Nah, baju itu yang lumrah dipakai di negeri itu.
Jadi bukan baju pengantin, baju kondangan yang harganya jutaan itu tidak kewajiban suami itu. Ya, istri minta baju buat kondangan, enggak. Ini yang biasa dipakai aja. Kalau yang itu bukan kewajiban. Min thiyabil badan. Kemudian wal furush. Suami wajib belikan kasur buat istri. Tetapi ini kan bentuknya apa? Enggak setiap hari. Bentuknya apa ini? Setiap rusak, mungkin 5 tahun sekali itu. Belikan kasur yang spring bed yang bagus. Kalau istrinya kurus 10 tahun bisa. Rodok lemu titik ya 3 tahun jebol. Ya. Wal ghita, apa ghita? Selimut. Belikan selimut kalau di daerah dingin. Ya, daerah dingin selimut. Wal wisadah, kemudian apalagi? Bantal, guling, gitu-gitulah. Ya. Ala hasab mayalik biasarihi wa isarihi, tergantung ekonomi suami, bukan tergantung ekonomi istri. Ya. Ini kebanyakan orang sekarang ini tergantung ekonominya istri. Spring bed yang ini loh, kenapa? Kan istrinya orang, nanti dulu semua tergantung suami. Ya, pemberian nafkah itu kualitasnya tergantung suami. Ya, tapi juga suami yang kaya jangan memberikan yang murah. Ya. Bukan yang murah, maksudnya yang gak bagus. Wa yajib taslimun nafaqah ilaiha min awalin nahar. Dengan terbitnya fajar itu sudah wajib. Dan penyerahannya awalun nahar, ya, jam 7. Karena buat sarapan, buat semuanya ya. Adapun taslimul kiswah, kalau baju min awali faslin, di setiap awal musim. Jadi 1 juta berapa tadi sebulannya? 700. Ditambah setiap fasel, setiap 6 bulan sekali dikasih uang beli baju yang pantas buat dia. Ya 500.000, 100.000 tambahan. Saya kok, waduh Habib ini kok pelit. Saya bukan pelit, saya memang hitung yang minim agar orang gak takut kawin. Kalau saya tadi ini ngitung yang apa namanya, jadi kita buat sebulan 6 juta, terus kemudian baju 12 juta. Ya anak muda-muda ini takut kawin. Waduh. Ya. Jadi saya hitung yang minim agar kita tahu bahwa ini kewajiban segini. Lebih dari itu, ya lebih dari kewajiban. Ya. Kemudian wa in a'taha kiswa muddah fabaliyat qablaha lam yalzamhu ibdaluha. Kalau apabila diberikan baju untuk 1 fasal 6 bulan, enggak taunya 3 bulan sudah rusak, apakah harus membelikan lagi? Tidak. Kewajibannya sudah, nanti nunggu fasal yang baru. Wa in bagiyat ba'dal muddah lazimahu tajdid. Setelah 6 bulan bajunya masih bagus, dibelikan lagi atau tidak? Wajib masih dibelikan lagi. Adil. Ya. Walaha an tatasarrafa fi kiswatiha bil bai' wa ghairihi, dan boleh untuk si istri yang telah diberi oleh suami baju tadi untuk menjualnya. Nah, haknya dia kok. Gak usah pakai izin suami dijual, gak apa-apa, karena itu memang haknya dia. Ya. Kemudian wa yajibu laha sukna mithliha, dan wajib untuk suami menyediakan tempat tinggal yang pantas untuk dia, orang seperti dia. Ente sekarang kalau mau nikah, ya kalau mau nikah, ente harus tahu dulu ini perempuan kebiasaannya apa, di rumah siapa. Ya. Jadi tempat tinggalnya itu mithliha, buat perempuan yang seperti dia, dari keluarga dia, sepupu dia, rumah yang pantas bagaimana, itu yang harus diberikan suami. Ya. Memang. Jadi kalau ente nikah dengan keluarga kaya, ya modalnya memang harus besar. Ya. Modalnya harus besar.
Bukan cuma itu. Wa in kanat mimman tukhdam fi baiti abiha. Kalau ini perempuan yang kamu nikahi adalah seorang perempuan yang biasa diladeni oleh pembantu, maka engkau juga harus menyediakan pembantu untuk dia. Bahkan kalau umpama pembantu itu adalah amah, budak milik si perempuan itu, maka nafkahnya jadi suami, makan. Tapi kalau dia nggak punya pembantu, bukan mama, ya dia sediakan pembantu bagaimanapun. Makanya kalau mau nikah dengan anak orang kaya harus pikir-pikir, ya, harus betul pikir-pikir. Kalau kita mampu ya, kalau enggak ya yang sama-sama kita aja lah yang biasa. Kecuali kalau yang kaya itu mau dengan kesederhanaan dari awal, ya, ridho dengan tempat tinggal yang mungkin di bawah yang dia miliki dan lain-lain, ya monggo silahkan. Tapi itu kewajiban suami, ya. Jadi syariat ini masya Allah ya, istri itu, perempuan itu betul-betul dihargai sampai seperti ini. Jadi kalau ada yang bilang agama tidak menghargai, ini semuanya tidak ngaji. Coba lihat, kayak putri, enak ini, ente yang setengah mati ini. Ngitung harus untuk ini, harus untuk ini semuanya. Dia menerima yang nikmat sudah, kayak tuan putri. Ya. Kemudian selanjutnya, wa innama talzamuhun nafaqah. Nah, semua nafaqah yang disebut ini, ya, innama talzamuhun nafaqah idza sallamatil mar'atu nafsaha ilaih. Kalau perempuan itu tidak nusus. Ini kalimatnya ini cuma juz'un min ajza'in nusus, ya, tidak wajib suami memberikan nafkah kepada istri kalau istrinya nusus atau nasizah. Di antaranya ya lam tusallim nafsah, dia tidak mau diajak kumpul seenaknya, diajak kumpul tidak mau, ini tidak wajib nafkah. Aw aradat nafsah, ya. Wajib itu kalau dia yang menawarkan, bahkan menawarkan untuk digauli oleh suaminya. Ya. Aw aradaha waliyuha in kanat shaghira. Atau kalau nikah dengan anak yang masih agak kecil, oleh bapaknya sudah diserahkan. Baik suaminya itu sudah besar atau sama-sama kecil, yang tidak mungkin untuk dikumpuli. Dan ingat, nafkah itu wajib setelah dukhul. Ya. Jadi kalau ada seorang suami istri belum dukhul, ya biasanya ada pernikahan, terus suaminya mungkin keluar negeri belajar atau yang lain, nggak wajib nafkah karena belum dukhul. Tapi kalau sudah dukhul, sudah sekali aja dikumpuli, wajib nafkah selamanya. Illa an tusallam wa hiya shaghirah la yumkin wat'uha fala nafaqata laha wa syartu dzalika an tumakkin tamkin tam bi haitsu la tamtani' minhu fi lailin wa nahar. Ya. Betul-betul yang namanya istri ini tumakkin, ya, betul-betul yakni menyerahkan dirinya kepada suami. Tamkin tam, nggak siang nggak malam untuk suaminya. Nah ini yang yang berhak mendapatkan nafkah ini. Kalau nasyazat walau sa'ah, kalau dia durhaka walaupun 1 jam, atau apabila dia itu pergi tanpa izin suami, atau pergi dengan izin suami tapi untuk hajatnya si perempuan ini, atau ihram untuk haji atau umroh, atau puasa sunnah tanpa izin suami,
Atau apabila dia itu seorang budak perempuan, fasallamaha sayyid lailan faqat, kemudian dia mentaslim, menyerahkan hanya di waktu malam hari, maka dari semua kasus dari awal tadi itu tidak wajib untuk suami memberi nafkah. Nusus. Atau kalau keluar kota nggak pakai izin, nggak wajib untuk kasih nafkah. Atau keluar kota, istri izin kepada suami keluar kota, tapi untuk hajatnya dia, bukan untuk hajatnya suami. Maka selama dia di luar kota, bukan kewajiban suami, karena itu hajatnya dia. Kalau hajatnya suami, tetap harus wajib nafkah. Ya. Atau ihram haji atau umroh atau puasa tatawuk tanpa izin suami. Kalau izin tetap dapat nafkah. Ini kalau tidak izin, ya tidak mendapatkan. Ya, orang perempuan itu puasa aja harus izin suami. Yang sunnah ya, kalau wajib enggak. Selesai. Wa ammal mu'taddah. Nah, sekarang bab kalau apabila seorang wanita itu telah dicerai oleh suaminya atau pisah dengan suaminya melalui kematian. Bisa jadi ada yang mati, ada yang dicerai. Apabila perempuan yang lagi menjalani iddah. Iddah ini apa sih? Iddah ini apabila seorang istri ditinggal suami, baik ditinggal hidup atau mati, maka dia harus menjalani masa yang disebut dengan iddah, masa menunggu. Masa menunggu agar memastikan rahimnya ini kosong dari janin. Kalau perempuan itu nggak ada iddah, ketika dia cerai, besok dia kawin lagi, nanti kalau hamil bingung anaknya siapa itu. Maka itulah ada masa iddah. Iddah itu intinya di situ. Agar memastikan betul bahwa rahimnya ini kosong dari janin. Ya. Rahim ini kosong dari janin. Atau flu. Tanggal tua itu memang agak sedikit sensitif. Kemudian kita akan bicara nanti di bab iddah aja. Pokoknya perempuan yang iddah, yaitu ditinggal mati suami atau dicerai oleh suaminya itu ada masa iddah. Nah, iddah itu macam-macam. Nanti ada iddah yang disebut iddah wafa, ya, iddah karena tinggal mati. Roj'iyah, ditalak masih 1 atau 2. Kemudian ada masa menunggu, namanya roj'iyah, 3 kali suci, menunggu. Ajib ya syariat. Jadi ketika suami mencerai istri, oleh syariat diberi waktu berpikir lagi, 3 kali suci. Kalau dia terus berpegangan dengan keyakinannya mencerai, sampai sekitar 3 bulan itu baru jatuh talak, bain namanya. Kalau enggak, kadang-kadang laki-laki menyesal, atau perempuan itu dicerai juga menyesal, dalam waktu 1 bulan ingin kembali lagi. Nah, karena namanya roj'iyah, tinggal dirujuk. Merujuknya gampang, tinggal ditelepon, di SMS, atau ngomong sama temannya. Jadi, kamu saya rujuk. Gak usah saksi, gak usah wali. Nemui aja. Nemui siapa? Istrinya tadi itu. Kamu saya rujuk. Ya. Kamu saya rujuk, selesai. Lewat telepon, lewat WA, saya rujuk. Atau ngomong sama satu orang, kamu saksi ya, istriku aku rujuk, selesai. Nggak usah pakai acara nikah lagi atau nggak ada, rujuk itu gitu aja cukup. Nah, itu namanya roj'iyah. Lah, sampai gini, roj'iyah itu ini seperti masih suami istri dalam nanti urusan nafkah. Hanya tidak boleh kumpul, itu aja. Lainnya semua tetap. Bahkan
dalam urusan umpama menikah. Suami punya istri 4. Suami punya istri berapa? 4. Kemudian dicerai 1. Tinggal berapa? 3. Ingin nikah lagi, belum boleh. Kenapa? Lo kan sudah tinggal 3. Belum. Lah ini kan sudah dicerai. Cerainya masih roj'iyah. Masih ada kemungkinan balik. Jadi harus nunggu sampai bainunah baru boleh nikah lagi. Jadi kalau dia 4 tadi itu dicerai 1, dalam keadaan roj'iyah masih hitungannya seperti 4. Karena masih diberi apa? Kesempatan untuk merujuknya. Kemudian, makanya kalau suami istri kalau sampai naudzubillah sampai terjadi perceraian, dikasih waktu 3 kali suci tadi itu. Nanti saya kasih cara menghitungnya. 3 kali itu dipikir matang-matang. Dipikir matang-matang. Memang syariat seperti itu. Agar kita ini memikir. Nah kalau seumpamanya lebih bagus lagi, kalau terjadi berantem suami istri, jangan melafatkan talak laki-laki itu. Ente tahu nggak kenapa saya talak kok hanya sah dari suami, tidak sah dari istri? Istri mentalak suami 1 juta kali nggak manfaat. Ya. Dan memang syariat ini istimewa. Mengatakan bahwa talak hanya bisa dari suami, istri nggak bisa. Umpama ini syariat itu membolehkan dan mengesahkan talak dari istri, saya jamin di dunia ini semuanya talak. Karena perempuan itu kalau sudah marah dikit talak. Laki-laki tidak. Laki-laki itu udah gampang mengucapkan kalimat talak. Mikirnya ribuan kali. Buat dia kalimat talak itu laki-laki yang benar. Ya. Laki-laki yang benar. Tapi kalau laki-laki nggak benar, dikit-dikit talak. Dikit-dikit talak. Ya. Ini laki-laki nggak laki-laki. Perlu diperiksakan itu. Ya. Laki-laki itu makanya nggak mudah mengucapkan talak. Mikir dulu. Ya, walaupun berantem sampai kayak apapun, tetap. Ya. Kalau sudah mengucapkan talak itu berarti sudah perkara yang besar. Ya. Itu laki-laki. Tapi kalau laki-laki gampang talak, waduh, gak beres itu. Ya. Makanya talak hanya bersumber dari laki-laki. Amal mu'tadah fayajibu laha sukna fi muddatil iddah. Perempuan yang lagi iddah, ya, siapapun dia, mau iddahnya karena suaminya meninggal atau karena masih dicerai dan roj'iyah atau bain, ya, itu wajib untuk diberi tempat tinggal. Wajib untuk diberi tempat tinggal selama iddah. Adapun nafkah, nah, nafkah yang tadi 1,5 juta per bulan itu tidak wajib untuk perempuan yang iddah bain atau roj'iyah. Yang wajib hanya untuk perempuan yang ditinggal mati. Nah, maaf, saya salah. Adapun nafkah tidak wajib, ya, tidak wajib buat perempuan yang iddahnya ditinggal mati. Karena sudah mati, sudah bil maut tanggote'un nafaqah. Ini kalau suami itu meninggal, sudah nggak wajib lagi untuk menafkahi istri. Loh, memang jelas toh Ustaz. Lah masuk mana ada suami wajib menafkahi istri walaupun setelah meninggal sampai di masa iddahnya. Jadi gimana suami menafkahi? Zombie apa suami itu? Iya. Gini loh, wajib itu bisa dari warisannya nanti. Jadi kalimat wajib itu bukan berarti terus harus cari kerjaan, enggak. Dia kan kalau seumpama tadi disebut tak wajib kan. Istri yang iddah, perempuan yang iddah dari suami yang meninggal itu hanya wajib tempat tinggal saja. Adapun makan, nafkah tidak. Maknanya istri tidak boleh mengambil harta suami untuk nafkah. Paham? Kemudian
Wa tajib li raj'iyah mutlaqan. Tapi kalau wanita itu ditalak talak raj'i yang talak 1, talak 2 dan sebelum selesai iddah itu namanya talak raj'i, itu wajib bagi suami untuk memberi nafkah. Walil ba'in in kanat hamilan. Adapun kalau ba'in itu bisa jadi apa? Khulu atau bainuna kubro langsung 3, atau selesai masa kalau sudah selesai roj'iyah ya sudah tidak ada bain itu sudah tidak ada hubungan ya. Jadi apabila tolaknya itu bain seperti apa? Khulu. In kanat hamilan, kalau apabila wanita itu dalam keadaan hamil, maka wajib untuk suami membiayai nafkahnya ya tiap hari kalau hamil. Tapi kalau nggak bain, walaupun hamil tidak wajib untuk memberi nafkah. Ya. Saya ulangi, walil ba'in in kanat hamilan yadfa'u ilaiha yauman biyaumin. Ya, kalau tolaknya ba'in seperti apa? Khulu, maka wajib tetap untuk memberikan kalau hamil. Wa in lam takun al ba'in hamilan, kalau bukan hamil. Ba'in tapi enggak hamil, enggak ada nafkahnya. Dan hukum kiswah ikut nafkah. Kiswah ikut nafkah. Ya. Saya agak baca agak cepat. Ya. Wa idza ikhtalafa az-zawjan fi qabdin nafaqah fal qaul qauluha wa idza ikhtalafa fi tabkin wal qaul qaulu illa an ya'tarif bi annaha makanat awalan thumma yada'in nusuza fal qaul qauluha. Ini kalau ikhtilaf di hakim. Kalau ikhtilaf ada permasalahan antara suami dan istri di masalah apa itu? Yang pertama masalah nafkah. Maka yang didengar ya, yang dijadikan sandaran adalah apa? Perkataan istri. Tapi kalau masalah tamkin ya dia tidak merasa dipuaskan, sering diajak nggak mau ataupun yang lainnya, yang didengar perkataan suami. Ya. Kecuali kalau apabila dia mengaku dulunya dia mau tapi sekarang tidak, maka sekarang jadi nusus, maka gauluha, perkataan istri. Wa mata tarakal infaq alaiha muddah saratin nafaqah dainan alaih. Laki-laki yang apabila dia tidak memberikan nafkah, maka nafkah itu jadi utang. Jadi saya sampaikan sudah. Wa idza a'sar bin ini masalah penting. Wa idza a'sar binafaqatil mu'sirin. Kalau apabila suami sudah lagi tidak mampu memberi nafkah istri dengan nafkahnya orang yang paling miskin. Berapa tadi? 1 juta, 1,5 juta, 2 juta, iya kan? Kalau apabila si suami sudah nggak mampu memberi nafkah kepada istrinya dengan nafkahnya orang yang apa? Yang muksir, yang paling miskin, 1 juta sebulan, ngasih nggak mampu, nggak bisa membelikan baju, nggak bisa menyewakan tempat tinggal, maka boleh untuk istri tersebut melapor kepada hakim. Dan hakim nanti menfasakh pernikahan tersebut. Ya. Itu kalau iksar. Iksar itu artinya nggak mampu. Beda dengan suami yang hilang nggak memberi. Itu belum tentu iksar. Paham? Iksar itu sudah nggak mampu menafkahi karena sudah nggak kerja, hutang banyak, sudah hancur ekonominya, sudah nggak bisa memberi. Iksar, aku sudah nggak lagi mampu memberimu nafkah. Nah, yang seperti ini boleh ke hakim dan hakim nanti yang menfasakh pernikahan.
Ingat-ingat, iksar adalah ketidakmampuan suami. Bukan ketidakmauan suami memberi. Ada suami punya uang cuman nggak mau memberi. Itu bukan iksar. Dan itu nggak bisa jatuh cerai. Ya. Kemudian fa in sya'at fasakhat wa in sya'at sabarat wa baqilah dzalika fi timmatin. Kalau sudah nggak mampu lagi suami untuk memberi nafkah kepada istri, ya sudah mengatakan saya nggak bisa lagi memberi nafkah, maka boleh istri itu memfasakh, boleh juga sabar. Sabar pun tetap nanti kalau dia mampu, semua berapa bulan dia nggak dinafkahi itu adalah hutang. Kalau nggak mampunya memberikan udmi, lauk, nggak mampunya memberi nafkah pembantu, ya, atau memberi nafkahnya orang yang dulunya dia sebagai musir, fala fasqalaha. Fa in kana zauj abdan fa nafaqa fi kasbih wa illa fa fi ma fi yadihi in kana ma'dzunan lahu fi tijarah. Ini kalau budak yang kerja. Wa illa fa in sya'at fasakhat wa in sya'at sabarat illa an ya'tik fatahud minhu wallahu a'lam bi as-shawab. Ya, maaf ini agak flu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Fadhal silahkan dalam apa? Pak. Nah, yang masalah tadi kalau nasyazat walau saatan itu kan nggak boleh, nggak wajib memberi nafkah. Itu sehari atau? Iya, nafkah kan yauman biyaumin. Kalau di hari itu dia nusus, tidak wajib di hari itu dia diberi nafkah. Itu tok. Nah kalau besoknya sudah baik ya wajib. Tentang tadi yang bahwa nafkah itu menjadi kewajiban suami ketika si istri sudah didohol. Ya. Ini ada kasus ketika ternyata si istri sudah taslim dan tafwid, kemudian suami aja yang nggak mau menggauli. Tafwid Sudah tafwid, menyerahkan diri, sudah dia udah siap begitu. Taslim bukan tafwid. Uh-uh. Tafwid itu masalah mahar, yufawid. Terus? Ya, ketika si istri itu sudah taslim kepada si suami 100%, namun suaminya tidak wajib. Qabla dukhul tidak wajib, walaupun qad salamat nafsah. Jadi seakan-akan mengatakan ente berhak mendapat nafkah setelah dukhul. Ya. Kalau tidak dukhul ya belum wajib. Makanya sebagian orang ada yang nikah kemudian di luar negeri bertahun-tahun tidak ada nafkah. Kenapa? Karena cuma akad tapi tanpa dukhul. Seperti itu. Ada kebetulan ini yang saya teliti sekarang untuk semester akhir ini. Jadi hakim dalam kasus ini dia mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah madiyah, nafkah mut'ah, padahal qabla duhul begitu. Alasannya karena si istri sudah taslim. Ibaratnya ketika seorang dianalogikan dengan ketika, dia pakai hukum apa itu? Ada gol mazhab apa ya? Kalau yang untuk yang mut'ah, untuk mewajibkan dia ngambil di Imam Abu Hanifah. Kalau untuk yang gininya, kalau yang untuk nafkah madiyahnya kurang paham. Cuma yang pasti diwajibkan karena kadang-kadang Departemen Agama itu mengambil selain di mazhab Syafi'i dan lain-lainnya karena mungkin apa ya, tuntutan keadaan atau bagaimana. Sebab sekarang Departemen Agama maaf banyak sekali yang menjatuhkan talak yang dia nggak berhak untuk menjatuhkan talak. Hakim itu hanya bisa dua hal dalam menjatuhkan talak. Itu pun satu bukan talak fasakh. Yang pertama iksarun nafaqah. Jadi kalau sudah iksar nafaqah, datang si istri kepada hakim, ya hakim, suamiku sudah nggak mampu menafkahi aku. Hakim tanya, betul? Ya betul, saya nggak mampu. Maka ya Pak, ente mau terus sabar, tidak mau berhenti, fasakhat. Sudah satu, itu hakim berhak iksar. Yang kedua masalah ilah. Kalau suami sumpah tidak akan menggauli istrinya selama 6 bulan ke atas, maka dipanggil, disuruh ngelanggar sumpahnya, suruh bayar kafaroh, dan suruh menggauli istrinya. Kalau tidak mau, tolak jatuh. Hanya dua hal ini hakim boleh menjatuhkan talak.
Selain dari itu, talak hanya bersumber dari lisannya suami. Dan sekarang kan enggak. Makanya sekarang ini kalau mau nikah sama janda, hati-hati. Kadang-kadang janda itu